Saya share screen dulu. Iya, ini anjir kreatif. Walah. Gila, selalu tukang direk-rek Minecraft. Wah. Anjir, yang beri baca lagi. Oke, sudah kelihatan. Tidak mau jangan ini. Nanti baca bukumu. Sudah, Bu. Oke, saya jelaskan sedikit. Kita sudah sampai pada tahap tadi kajian pustaka ya. Di kajian pustaka itu semua isinya tentang teorinya orangnya. Jadi ini tadi tentang kutipan ya. Ini semua tadi tentang kutipannya. Jadi aturan kutipan itu ada misalnya yang 1 orang, kemudian 2 orang itu seperti apa, dan 3 orang itu modelnya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk mengenai kutipan ini tadi. Karena kutipan ini tadi ada di awal paragraf, di akhir paragraf, dan kemudian bagaimana modelnya kalau misalkan di daftar pustaka ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada 2 penulisnya itu seperti ini. Kalau misalkan 3 ini seperti ini ya. Lebih dari 2 orang ya. Jadi nama yang penulis pertama saja dulu disebutkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kutipan ini? Cara mengutip berdasarkan referensi yang ada. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Tidak ada? Loyo, kayaknya nih masih semangat jika? Masih. Ibu mau bertanya, Bu. Semangat karena minggu. Boleh, silahkan. Siapa itu yang mau bertanya? Silva, Bu. Ibu Oke. ini bagian Kenapa sih kok gelap sekali? Nggak mati lampu jadi situ deh. lagi di luar ini, Bu. Oh, kodong. Oke. Lanjut. Ini, Bu, bagian kajian teorinya itu memang merujuk pada satu referensi, Ibu, atau lebih dari satu referensi? Oke, pertanyaannya sudah? Pertanyaannya? Iya, Bu. Oke, good. Satu referensi atau boleh banyak referensi? Boleh banyak referensi, lebih banyak lebih bagus. Ini contoh ya. Ini ada satu paragraf, itu memang mereka ambilnya satu penulis ya. Jadi paragraf lagi selanjutnya itu ada satu lagi penulis nih. Ini di awal kalimat ya. Makanya ditulis Hamalik tahun 2017 ya. Jadi ini pendapatnya satu orang. Jadi lebih banyak lebih bagus, tapi teori ini harus diambil berdasarkan dari referensi dengan rujukan yang sudah ada di jurnal, artikel yang bernama, dan yang sudah diberi izin untuk kita kutip. Karena ada beberapa misalnya yang seperti Google Cendekia ya, itu adalah tidak disarankan untuk teman-teman mengutip kutipan dari situ. Jadi kayak misalkan dapat satu jurnal atau artikel, kemudian itu sudah punya kapabilitas untuk di copy, itu ada tanda kutipnya nanti. Jadi semakin banyak referensi gitu semakin bagus. Nah kalau misalkan ini ya, ini skripsi proposal kakak-kakaknya, ini sudah ada beberapa ya, ada beberapa paragraf di atas sampai di bawah. Kutipan orang ini referensi orang lain, misalnya teori tentang belajar ya, arti belajar menurut beberapa pakar, kemudian uraian dari beberapa upaya di atas dapat disimpulkan. Nah, dapat disimpulkan ini adalah bagian daripada pendapat kita atau perspektif kita berdasarkan dengan referensi yang ada, rujukan yang ada, yang kemudian kita sebutkan. Jadi tidak serta-merta kita memiliki pandangan sendiri tanpa menunjukkan beberapa referensi yang ada.
3. Ini sudah pakar 3, minimal pakar 3 ini sudah kita bisa menyimpulkan bahwa arti belajar dari beberapa uraian di atas itu dapat disimpulkan bahwa belajar ini ya, kayak gitu ya. Jadi artinya dalam di kajian teori ini adalah teori yang akan kita angkat berdasarkan dengan referensi yang kita temukan, yang itulah yang menjadi pendukung dari setiap teori dan apa yang menjadi hal-hal yang akan kita teliti nantinya. Jadi misalnya di dalamnya ada pengertian belajar, prinsip-prinsipnya, dan itu ada beberapa pendapat di dalamnya ya. Dan itu semakin banyak referensi, itu semakin bagus. Nah, inilah yang menjadi bahan yang menjadi teori pendukung ya. Teori pendukung adanya ini karena masih revisi. Ini masih mereka menggunakan hal-hal yang seperti ini, dan itu tidak common digunakannya. Yang hal tanda baca seperti ini, nah ini bukan tanda baca, tapi simbol-simbol yang seperti ini tidak diperkenankan untuk digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Yang ini yang saya tadi maksud, itu tidak layak untuk digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, kecuali dalam penulisan yang fiksi itu boleh digunakan, tanda apapun boleh digunakan, tapi khusus untuk karya tulis ilmiah, apalagi nanti mau menulis skripsi, itu tidak disarankan untuk menggunakan itu. Nah, kembali lagi pada rujukan itu tadi, semakin banyak teori yang ditemukan, itu semakin bagus. Tapi ingat lagi bahwa teori yang kita ambil adalah yang sudah terindeks jurnal, yang misalnya sudah ada masuk di dalam jurnal itu, kemudian sudah layak untuk dipublish, dan bukan merupakan hasil dari Google cendekia, Google Wikipedia, kemudian Blogspot, WordPress, itu tidak disarankan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada referensi yang www.blogspot atas nama siapa gitu, kemudian ada WordPress atas nama siapa, itu tidak disarankan ya untuk teman-teman mengambil itu. Jadi pilih referensi yang memang layak untuk dijadikan teori rujukan ya. Bisa dipahami untuk sampai saat ini? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini karena yang tadi saya maksud bahwa semua bahasa asing yang bukan bahasa Indonesia itu dimiringkan. Nah, ini Smart Hub Creator itu kan merupakan bahasa Inggris. Jadi itu semua di italic atau dimiringkannya, tidak diperkenankan untuk menggunakan boleh menggunakan bahasa asing supaya itu menjadi penanda bahwa bahasa tersebut adalah bukan bahasa Indonesia ya. Jadi setiap bahasa di luar dari bahasa Indonesia itu bentuknya italic ya, atau dimiringkan supaya menandakan bahwa itu bukan bahasa Indonesia dan merupakan bahasa asing, merupakan bahasa Indonesia. Ini juga tanda yang masih salah ya, masih perlu untuk perevisian. Nah, ini kalau di awal ini harusnya tidak menggunakan tanda kurung, dan harusnya tanda kurungnya di sebelah sini ya. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Maaf, bisa kupahamin ya, Mas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh, siapa atas nama siapa? Si Maulida, Bu. Oke, boleh. Mana mukanya? Izin, Bu. Apakah, Bu, kajian teori dengan tinjauan pustaka itu Bu sama? Mana mukanya? Oke, saya lihat nih. Oke, kenapa? Apakah, Bu, kajian teori dengan tinjauan pustaka itu, Bu, sama? Yes, sama. Tapi ada beberapa panduan, itu berdasarkan daripada yang membuat aturan ya. Secara akademik, itu posisinya sama. Kajian teori dengan tinjauan pustaka sama-sama mengambil atas dasar teori orang lain untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah kita. Tapi ada beberapa aturan
dalam gaya selingkuh setiap universitas itu beda-beda. Kemudian aturan daripada misalnya penyelenggara ya, teman-teman ikut lomba atau apa, ada yang berbeda, itu tidak apa-apa. Yang jelas untuk bab 2 memang kita set segala penulisan di karya tulis ilmiah itu memang isinya untuk kajian teori yang berisi teori-teori pendukung terkait dengan apa yang akan kita teliti ya. Jadi kajian teori, tinjauan pustaka, literatur review itu biasanya biasa digunakan untuk di bab 2 itu, tapi secara maknanya itu sama, cuman gaya selingkuhnya setiap universitas atau instansi itu berbeda-beda. Jadi pada dasarnya itu untuk merangkumnya teori-teori yang pendukung dalam penelitian. Jadi tergantung daripada aturan yang digunakan dari setiap universitas atau instansi yang kita ikuti. Misalnya teman-teman mau ikut lomba karya tulis ilmiah atau lomba apapun, itu boleh menggunakan ikut dengan aturan yang ditetapkan oleh mereka. Jadi tergantung daripada panduan, tapi sebenarnya itu sama. Makna secara pemaknaan itu sama ya. Kemudian, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan kajian teori atau kajian pustaka atau literatur review atau apapun, ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan memang nih yang tidak dimengerti. Nanti masuk di metodologi penelitian, kalian hanya fokus untuk metodologi penelitian. Jadi metodologi kuanti atau R&D, teman-teman akan fokus di situ. Nah, kalau misalkan memilih ini jenis penelitian, ada banyak jenis penelitian di metodologi penelitian kuanti, sama R&D. Jadi secara umumnya untuk di detail-detail secara teknis penulisannya itu ada di semester ini. Jadi teman-teman harus lulus terlebih dahulu di sini. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan memang nih. Kalau misalkan masih bingung khawatirnya nanti di metodologi penelitian teman-teman itu kebingungan dalam menyusun karena ketinggalan pada saat penulisan secara teknisi untuk sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang ingin ditanya-tanyakan memang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Memang hidup bak. Siti Maulida ya tadi? Sapi itu dong. Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Kamu nyanyi itu? Nih, jadi lupa. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Itu sapi hak aja. Tadi itu di kepala di subbabnya ya, itu bab 2 kajian tinjauan pustaka, kerangka pikir dan hipotesis ya. Di bab 2 itu kita set tambahan kerangka pikir. Kerangka pikir adalah alur yang akan kita jalankan selama proses penelitian. Ya, ini kerangka ya. Jadi bentuknya itu adalah bentuk bagan. Ini bukan satu halaman. Jadi modelnya seperti ini. Bisa kelihatan? Ya, model bentuk bagan ya. Bentuknya sebuah bagan atau framework yang kita susun berdasarkan alur penelitian yang akan kita jalankan. Misalnya teman-teman akan meneliti seperti Husna akan meneliti tentang smart art creator. Tapi terlebih dahulu mereka mengangkat media pembelajaran yang awalnya memang tidak bervariatif sehingga kurang menarik ya. Makanya kita adakan pretest. Nah, setelah pretest yang kita lakukan, pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum melakukan perlakuan ya. Artinya kalau misalkan teman-teman mau menerapkan media menerapkan sebuah media, itu kita lakukan dulu pretest sebelum menerapkannya supaya kita membandingkan hasil sebelum dan sesudah diterapkannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi setelah ini adalah kerangka yang berupa alur dari apa yang akan kita lakukan selama penelitian itu.
ya. Jadi kemudian hasilnya ini akan kita temukan. Hasilnya itu adakah atau tidaknya pengaruh terhadap penggunaan media tersebut, ya. Nah, ini kerangka memang diset untuk di bab 2. Jadi di mana-mana kerangka pikir itu diset, tapi ini tergantung sih ya, tergantung. Ada beberapa juga yang saya temukan itu disimpan di bab 1, tapi pada umumnya di bab 2 disimpan. Jadi isinya adalah kerangka pikir yang memuat alur dari penelitian, dari masalah apa yang kita temukan, kemudian apa langkah-langkah selanjutnya, penelitian apa yang kita terapkan, dan siapa yang menjadi sasaran dan apa yang menjadi hasil nantinya, ya. Jadi kerangka ini akan menggambarkan alur daripada penelitian yang akan kita jalankan. Jadi tanpa, misalnya ya, ini kerangka pikir ini untuk memudahkan orang untuk melihat alur bagaimana penelitian yang akan kita jalankan, ya. Karena masih menjadi bagian dari bab 2. Kerangka ini penelitian kuanti atau R&D itu tetap menggunakan kerangka pikir, ya. Nanti kalau misalkan di tahap disertasi atau tahap tesis ada juga namanya kerangka teori. Jadi kerangka penelitian adalah alur kita melakukan penelitian. Tapi kalau kerangka teori adalah teori yang kita gunakan. Misalnya ya, kan ada banyak nih referensi yang akan kita gunakan selama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tapi ada satu mungkin teori, main teori atau teori secara garis besar yang kita ambil. Misalnya meneliti tentang model pembelajaran smart art creator. Nah, siapa yang menemukan model ini, itulah teori yang akan kita gunakan. Dan itulah teori yang menjadi main teori yang akan kita tulis dalam kerangka teori. Tapi kerangka teori ini kadang di S1 itu tidak digunakan, dilebur saja ya ke kerangka pikir penelitian, ya, supaya karena secara detail kerangka teori itu memang dikembangkan untuk analisis daripada penelitian R&D, pengembangan, supaya teorinya itu bisa dikembangkan dan teorinya itu bisa sejalan dengan apa yang menjadi pusat penelitian yang ingin dijalankan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan sampai di kajian di kerangka pikirnya ini? Aku nak injil. Sorry, gak sengaja. Modelnya seperti bagan ya, Oke. model kerangka. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di bawah itu dibantu oleh penelitian yang relevan. Dan terakhir itu ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari penelitian. Misalnya, kita menulis penelitian ini mau mencari pengaruh. Nah, hipotesis awal sebelum kita melakukan penelitian adalah mengatakan bahwa ada pengaruh. Ada pengaruh media ini terhadap hasil belajar yang meningkat untuk siswa. Nah, pada kenyataannya kita akan melihat dan menguji hipotesis kita betul atau tidaknya. Nah, pada umumnya hipotesis secara akademik, hipotesis memang di set untuk di bab 2 ya. Makanya judulnya itu kajian teori, kemudian kerangka pikir dan hipotesis. Tapi hipotesis ini untuk penelitian kualitatif itu kadang ditiadakan ya, kecuali memang membutuhkan. Ada beberapa penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis ya, karena hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara. Sementara jenis penelitian yang kita susun adalah penelitian pembuktian. Penelitian apa tadi? Ada penelitian pembuktian, ada apa lagi? Penelitian Kali gitu apa tim bisi. untuk menguji. Kemudian Udah jelas kompleks pokoknya jembah. ayo Ya siapa tahu sedetailnya tuh ini dia mah.
untuk halo, ada yang ingat ke? Apa? Penelitian itu ada tiga, ada beberapa, tapi paling umumnya itu penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan atau membandingkan ya. Jadi hipotesis ini kadang kita tidak butuhkan dalam penelitian. Ya, kalau misalkan untuk membandingkan itu kadang kita tidak menggunakan. Tapi kalau untuk menguji, hipotesis itu adalah sangat wajib untuk ada dalam penelitian itu. Karena hipotesis ini adalah bagian daripada jawaban atau dugaan sementara sebelum melakukan penelitian. Makanya di bab 4 itu harus ada uji hipotesis untuk menjawab hipotesis kita diterima atau ditolak. Bisa dipahami untuk hipotesis? Sejauh ini bisa dipahami? Ibu. Ini yang diset adalah H1 ada pengaruh dan H2 tidak ada pengaruh. Jadi di hasil nanti apakah H1 diterima atau ditolak itu tergantung dengan hasil dan olahan data yang kita dapatkan di lapangan. Rastin teh baliknya. Kaju pernah terjadi. Tidak bingung, Ji. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang Saya Ibu. Ya anjir karena kami berharga itu. Gitu sih Naruto. Ya lebih salon ngasihnya. Nak musuh Rastin teh belum tarik loh. Ini bola supaya mana anjir? Ibu, terus ini Selesai minta apa? benar suara nih Bu. Enggak deh. Tes. Ibu, Masih ada ya. Lihat papan jaringan. Ini sarap saya. Iya kan? Mati lampu. Hadir Keluar. Kadang gini. padahal mau bertanya. ya mau bertanya apa? Apa nih Pak? ya. Sorry ya, saya terpental karena wifi tadi mati. Semoga ini pertanyaan memungkinkan. Bisa didengar suara saya? Bisa Bu. Oke, thank you ya. Oke, kita lanjut. Apa tadi, sampai di mana nih? Hipotesis ya. Ada yang ingin ditanyakan di hipotesis? Saya Ibu. Boleh, silakan. Siapa? Baik Bu, terima kasih. Saya Baso Zulkifli dari kelas A. Di sini Bu, hipotesis dan saya tahu itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa perbedaannya itu Bu?
Oke, itu adalah yang sama dengan tadi H1 ditolak sama H0 atau tidak diterima. H0 itu adalah ditolak ya. Itu adalah hipotesis yang tidak diterima. Artinya penolakan dalam penelitian itu kita akan set dua kemungkinan ya. Ini hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi mereka menyiapkan dua set jawaban ya. Misalnya jawaban yang pertama adalah jawaban kalau misalkan penelitiannya ditolak, makanya ada hipotesis nol namanya. Kemudian hipotesis alternatif adalah alternatif ketika apa yang dijalankan ini sudah berjalan sesuai dengan hipotesis yang awal. Nah, sama dengan yang ini bisa dilihat. Di sini kan ada dua hipotesis jenisnya ya. Yang pertama H1 ini sama dengan H alternatif atau HA ya, ada pengaruh yang artinya dia di sini adalah modelnya positif ya, ada pengaruh. Sementara H0 itu adalah tidak ada pengaruh yang artinya ketika H1 nanti berhasil ada pengaruh berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Tapi kalau tidak ada pengaruh berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Misalnya ya, misalnya ini kan oke, ini kan ada dua tuh ya modelnya. Kuncinya di sini H1 itu keterangannya di sini ada pengaruh ya, ada pengaruh. Nah H0 ini sama dengan H0. H0 itu dalam bahasa Inggris H0 atau dalam bahasa serapan adalah H0, NHULL ya, nol. Dan alternatif, hipotesis alternatif dan hipotesis nol itu sama dengan H1 dengan H0 posisinya. H1 adalah sama dengan ada pengaruh, H0 adalah tidak ada pengaruh. Kalau misalkan hasil penelitian kita ada pengaruh, maka jawabannya H1 diterima dan H0 ditolak. Tapi kalau tidak ada pengaruh berdasarkan dengan olahan data kita, makanya H0 diterima dan H1 ditolak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi kalau diterima dua-duanya bagaimana? Oh, tidak mungkin tidak ada hasil dong. Kan kita ini kan kalau kita penelitian, apalagi penelitian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh, itu pasti akan ada salah satu di jawabannya, ada pengaruhnya atau tidak ada. Makanya harus ada yang diterima dan ada yang ditolak. Makanya hipotesis dan jawaban sementara ini tadi, jawaban sementaranya adalah H1 ada pengaruh, H2-nya itu tidak ada. Makanya jawaban sementaranya ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan yang mana akan diterima dan yang mana yang akan ditolak, dan tidak mungkin ditolak dua-duanya karena tidak mungkin ada penelitian yang tidak punya hasil. Kalau penelitian yang kita lakukan tidak memiliki pengaruh, ya itulah hasil yang kita dapatkan. Makanya jangan memanipulasi data dan harus berpengaruh. Misalnya ya, kita melakukan penelitian, penelitian kita harus ada pengaruhnya. Itu tidak mesti, Ci. Boleh kita melakukan penelitian tidak berpengaruh, itu tidak masalah. Yang jelas itu adalah hasil penelitian kita, hasil riset yang kita jalankan. Makanya orang akan berhenti berdebat ketika ada data yang didapatkan atau ada riset yang kita lakukan. Makanya kalau misalkan ada riset yang negatif datangnya, misalnya ya pengaruh misalnya ada penelitian terkait dengan media ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan media pembelajaran, itu boleh saja asal ada risetnya ya. Makanya orang untuk membantah satu keadaan itu harus dengan riset supaya membuktikan, karena riset itu adalah keadaan nyata yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau misalkan adanya tidak berpengaruh, tulis tidak berpengaruh, makanya hipotesisnya itu adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh di dalam ini, variabel yang kita angkat tidak mempengaruhi sama sekali dalam proses belajarnya siswa, sehingga itulah yang menjadi hasil dan temuan dalam penelitian. Dan itu kita tidak bisa manipulatif karena hasil riset yang kita jalankan. Dan hasil riset tidak semua hasil riset itu sesuai dengan dugaan kita.
Jadi ada kan misalnya orang melakukan penelitian, apalagi contoh tanda kutip ini dalam skripsi ya. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang melakukan penelitian dan selalu mengupayakan supaya ada pengaruh. Ya enggak apa-apa, buat saja penelitian sesuai dengan hasil riset. Kalau ada pengaruh, tulis ada pengaruh. Kalau tidak ada, tulis tidak ada pengaruh. Ya itulah hasil riset. Dan itu kita tidak bisa bantah karena ada data yang kita peroleh. Kenyataan di lapangan memang seperti itu. Jadi jangan dipaksakan ada pengaruh kalau memang tidak ada. Nah, kalau misalkan penelitian kita untuk melihat pengaruh atau menguji cobakan atau membandingkan atau melihat pembenaran, ya, itu tujuan daripada penelitian. Tidak ada bisa membantah kecuali penelitian yang akan kita laksanakan lagi. Ya, kalau misalkan ada penelitian kita misalnya ada pengaruh, penelitian orang melakukan penelitian lagi untuk membantah penelitian kita itu boleh. Makanya riset itu tidak boleh main-main dan tidak boleh dimanipulatif data, karena riset yang kita jalankan itu bukan untuk kita semata, tapi juga menjadi referensi bagi orang lain, sehingga penelitian namanya juga karya tulis ilmiah ya, sesuai dengan fakta, faktual, sesuai dengan lapangan ya, tidak bisa dimanipulatif atau sekedar imajinatif ya. Jadi seperti itu ya karya tulis ilmiah. Jadi jangan buat data fiktif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Suara saya putus-putus ya. Tidak, Ibu. Masih putus di sini, Bu. Oke, lanjut. Ada yang ingin lagi ditanyakan? Bos hijau pika? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita selesaikan dulu bab 2 ini. Terakhir ini memang adalah hipotesis dan selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian atau metode penelitian yang kita gunakan selama penelitian yang akan kita laksanakan ya. Jadi kalau misalkan ingin melakukan misalnya kalau misalkan orang mengatakan bahwa nafas itu adalah jantung kehidupan itu adalah hati ya. Kalau misalkan penelitian ya jantungnya di sini, metodologi penelitian ya harus bagus tatanan metodologi penelitiannya supaya penelitian yang kita jalankan itu bagus karena alurnya ada di situ. Tapi tidak bisa juga kalau tidak ada pendukung, makanya di bab 1 harus dilandaskan dengan latar belakang yang kuat dan didukung oleh teori yang ada sebelumnya. Makanya di bab 3 ini adalah langkah-langkah yang kita susun supaya menjadi acuan atau panduan kita dalam melakukan penelitian. Nah, di bab 3 ini ada beberapa part yang akan kita jalankan, tapi kita skip dulu. Kita mungkin bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita bahas bab 1 sampai bab 2 saja dulu. Teman-teman, untuk selanjutnya di bab 3 itu kita schedulekan di pembahasan pekan depan. Hari ini kita akan cukup bab 1 dan bab 2. Isinya bab 1, bab 2 secara umum teman-teman diberikan gambaran untuk mengetahui dan bisa menyusun. Karena luaran mata kuliah kita adalah membuat sebuah draft atau artikel yang menyusun terkait dengan proposal atau hasil temuan dan penelitian. Nah, sementara itu karena kita belum melakukan penelitian, untuk sementara kita akan set tugas akhirnya itu by literatur review ya. Jadi by referensi saja. Jadi kita tidak melakukan penelitian, tapi kita membuat sebuah riset, tapi riset kajian namanya. Riset teori. Jadi kita mengumpulkan beberapa teori terkait dengan satu case yang kita temukan, kemudian itulah yang kita bahas di dalam penelitian kita. Oke. Sejauh bab 1 dan bab 2 yang kita bahas, ada yang ingin ditanyakan dan ada yang belum dipahami. Boleh juga tanyakan tentang sistematika
gramatika dan aturan-aturan penulisan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Salju kok. Oh, ini kok. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Masa sih tidak ada yang ingin ditanyakan? Sakit kan gini beruang. Maka jika aja juga. Maka jika aja ya aku jadi beruang untuk Pak Riko tanya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ada yang mungkin Halo, suara saya kedengaran ya? Siti Maulida silakan. Mau bertanya Bu yang soal hipotesis tadi Bu, apakah mesti ada tuh Bu dalam setiap penelitian atau berlaku atau hanya berlaku pada penelitian kualitatif atau untuk pembuktian saja Bu? Oke, hipotesis yang seperti yang saya jelaskan tadi itu tidak semua penelitian menggunakan hipotesis ya. Jadi hipotesis untuk perbandingan itu kadang tidak digunakan. Hipotesis juga kadang tidak digunakan untuk penelitian model kualitatif. Saya mau hapus Jadi lebih banyak dan lebih common hipotesis digunakan itu pada saat penelitian kuantitatif dan apalagi kalau misalkan untuk uji coba atau untuk melakukan pembuktian ya. Untuk hipotesis lebih bagusnya ada, tapi ada beberapa yang memang tidak di set untuk adanya hipotesis. Boleh kok penelitian ada tanpa hipotesis, tapi harus dulu disesuaikan dengan jenis dan metode penelitian apa yang kita gunakan. Kita harus sesuaikan apakah perlu atau tidaknya, tergantung dari penelitian dan jenis metode yang kita gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, terlebih pada penelitian. Ya, jadi itu tadi kalau misalkan penelitian kita terkait untuk menguji coba, nah itu perlu ya. Aku saya itu kau anjir. Halo. Iya Bu. You had Oke, kedengaran ya. Iya Bu, kedengaran Bu. Tidak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan tadi? Siapa Baso? Ada lagi yang ingin ditanyakan Baso? tidak ada yang mungkin Bu. Tidak ada mi mengantuk semua mau kok. Mengantuk Bu. Tidak saya. Itu penonton kah? Mengantuk Pede. Sebentar selesai ini mata kuliah toh masih tinggal di main HP. Ronde Pak. Ronde. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya absen satu kali lagi. Coca-Cola kok terasa aja pengalaman. Iya lagi. Ini. Nih, soalnya. Satu untuk bersama anjir. Alfianto, Woi, cowok apa punya sama? Malam ini, Pak. Pak Rizal, Hadir Ibu. Tanda tulis soal ini. Silva, Hadir Bu. Putri Salam, Hadir Nabang. Bu. Tak bisa nilai. Siti Maulida, Hadir Bu. Memiliki perhatikan. Hairul Misaroni, Lalu pagi boleh. Hadir Bu. Tangkap si Rutin. Aini Sela, Bonceng kan. Hadir Ibu. Nuranisa, Hadir Ibu. Carmila, Hadir Ibu. Kifli, Bu, Laude, Sampai mungkin saya. Muhammad Iyaul Alam, hadir Bu. Rusmita, Hadir. Rizda, Hadir Ibu. Wahyu, Hadir Bu. Agil, Hadir Bu, Les Robi. Andi Muhammad Alfiansyah, Hadir Bu. Siti Hernisa, Hadir Ibu.
Hadir Ibu. Pak Rejo pakai nangan minum siapa Coca-Cola aja malah ambak lambung. Lapunya lambung. Iya deh. Iya, aku tak sumpah deh. Rasanya kalian kayak anu, keren gitu loh. Malam ini kayak deh. Kok kau enak juga? Dingin lagi. Dingin aja. Andianas, Lampu di kalau buka masker nggak coba gini. Ibu. Wayudi, Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Sunarti, Sunarti, Andia Zahra, Hadir Bu. Karena yang beda air merat. Krisnawati, Tuntaskan. Hadir Bu. Mau ngisu-ngisu aja dulu ya. Oh. Samsul Alam, Hadir Bu. Biasa kira. Nur Hidayat, Hadir Ibu. Sulfitra, Hadir Bu. Ya ya Nora Rafa, jalan kosong kita mata yang kiri. Hadir Bu. Tuci, Hadir Ibu. Aso, Hadir Bu. Adli, Hadir Bu. Iya sih. Husnul, Hadir Ibu. Adi Ade, Hadir Bu. Mutiara, Hadir Bu. Lisani, Hadir Bu. Hadir. Melani, Hadir Bu. Nurul Azizah, Hadir Bu. Apa nasak rapi? Arek